Jadi gini, sebenarnya kejadian yang terjadi di Gaza sekarang itu sudah pernah terjadi di Indonesia bahkan 130 tahun yang lalu. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah perang di Pulau Lombok yang menurut saya sangat mengerikan ya, karena di dalam rangkaian sebuah perang terdapat tragedi di mana dalam 2 hari pertempuran itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 2.000 orang. Bukan hanya tentara, karena warga sipil juga dibunuh oleh Belanda. Bahkan hingga tanaman pangan pun mereka babat habis. Nah, yang menarik adalah terdapat beberapa kesamaan antara perang Lombok dengan peperangan yang terjadi di Gaza sekarang atau di akhir tahun 2023 ya. Karena pasukan Lombok itu mengawali serangan terhadap kamp tentara Belanda di pulau tersebut sebagai respon atas arogansi Belanda di Pulau Lombok, dan serangan itu mengakibatkan kekalahan besar yang secara presentasi bahkan jarang dialami oleh Belanda, yang pada akhirnya dijadikan dalih oleh Belanda untuk memulai pembunuhan massal di pulau itu. Kisahnya seperti ini. 30 Juni 1894, Belanda memulai ekspedisi militer ke Pulau Lombok dengan 20 kapal perang dan 4.400 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Vetter. 6 Juli tahun itu juga, pasukan Belanda berkumpul di kamp tentara di kota Mataram yang dekat dengan pelabuhan, dan di Cakranegara yang merupakan pusat pemerintahan Lombok kala itu. Setelah sebelumnya melakukan ultimatum, langkah selanjutnya adalah mereka mencoba untuk menempuh jalur diplomatik. Namun diplomasi di Pulau Lombok itu tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan, dan ketika perundingan menemui jalan buntu, pertempuran akhirnya benar-benar terjadi. 25 Agustus 1894, pada malam hari, para pejuang Bali dan Lombok yang dipimpin oleh Anak Agung Ketut menyerang kamp kolonial di Cakranegara. Mereka menembak tentara Belanda dari segala arah. Ya, kurang lebih ada 1.000 tentara Knil terjebak dalam situasi yang penuh kepanikan, dalam keadaan gelap gulita gitu. Hingga menjelang pagi, jenderal mereka atau Jenderal Vetter itu berhasil mengevakuasi sebagian tentaranya yang hancur secara mental karena serangan mendadak oleh pihak Lombok ke dalam komplek pura yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Pagi harinya, pasukan Bali juga melancarkan serangan terhadap kamp tentara kolonial di lahan terbuka di dekat kota Mataram. Ya, itu benar-benar serangan yang terencana dengan baik, karena sama seperti di Cakranegara, pasukan Belanda berhamburan dan melarikan diri dengan meninggalkan perbekalan dan persenjataan yang akhirnya dikuasai oleh pihak Bali. Jenderal Vetter yang terpojok di Cakranegara kemudian memutuskan untuk bergabung dengan pasukannya di kamp Mataram. Nah, dalam pelariannya, pasukan Belanda kembali dihujani tembakan oleh pasukan gabungan Bali dan Lombok. Ini benar-benar menimbulkan kekacauan hingga para tentara Belanda yang terluka itu ditinggalkan begitu saja. Vetter dan sebagian tentaranya yang hancur itu selamat dan berhasil sampai di kamp Mataram. Yang ternyata kamp itu juga telah hancur oleh serangan pasukan Bali. Pasukan Belanda di Mataram juga mengungsi ke sebuah pura, dan singkat cerita Vetter kemudian menemukan mereka dan bergabung dengan pasukan itu. Dan Vetter yang terus terpojok itu menyadari bahwa tidak ada pilihan lain selain menerobos jalur pihak Bali dengan harapan bisa sampai di pelabuhan. Bahkan sebagian pasukannya yang tertinggal di pedalaman Lombok itu diperintahkan untuk bergabung dengan kekuatan utama di Mataram. Beberapa dari mereka memang berhasil sampai ke pelabuhan, tapi sebagiannya terjebak dan dipaksa menyerah oleh Anak Agung Ketut. Malam harinya, 27 Agustus 1894, sisa-sisa tentara Belanda itu berkumpul di kamp rakitan di dekat pelabuhan Ampenan. Kepanikan total melanda pasukan itu. Ya, seandainya jika saat itu pasukan Bali melakukan serangan, maka bisa dipastikan mereka mendapatkan kemenangan mutlak ya. Tapi sayangnya hampir tidak ada serangan di malam itu. Nah, dalam serangan gabungan yang berlangsung kurang lebih 4 hari,
Belanda melaporkan ada 524 tentara, kemudian 37 perwira dan 414 pekerja paksa itu terbunuh dalam serangan itu, dan total ada 975 orang terbunuh. Ini adalah persentase kekalahan yang jarang dialami oleh KNIL ya, atau tentara Hindia Belanda. Kekalahan ini begitu cepat tersebar gitu di Batavia karena beberapa jurnalis Hindia Belanda itu mencetak berita dengan narasi seperti pengkhianatan Lombok, penghinaan atas kehormatan Belanda, dan lain-lain. Berita ini pun ya begitu cepat sampai di Belanda karena saat itu sudah ada teknologi telegraf. Jurnalis dan para politisi di Belanda itu mengadopsi narasi yang dibuat oleh surat kabar di Batavia. Dan hasilnya adalah Putri Mahkota Wilhelmina itu menyerukan serangan balasan dengan dalih memulihkan kehormatan kerajaan Belanda. Serangan balasan yang dimaksud itu lebih layak disebut sebagai serangan pemusnah massal gitu. Ya karena Belanda bukan hanya menyerang tentara ya, warga sipil, ternak, hingga tanaman pangan juga mereka musnahkan gitu. Jadi awal September hingga pertengahan November 1894 atas permintaan Vetter yang terdesak di Lombok, Batavia mengirimkan tambahan pasukan, jadi lebih dari 3.000 orang dikirim, hingga total pasukan Vetter di Lombok kala itu berjumlah 6.700. Itu belum termasuk tambahan artileri, granat, serta 600.000 senapan dan amunisi. Nah sayangnya bagi Lombok situasinya menjadi rumit karena anak Agung Jelantik yang sebelumnya mendukung Lombok dalam memerangi perlawanan orang-orang Sasak atau penduduk asli Lombok, dia tidak lagi memberikan dukungan ya, dan pasukannya kembali ke Karangasem, Bali ya. Sementara orang Sasak yang sebelumnya diserang oleh koalisi Bali Lombok itu menjadikan momentum ini atau menjadikan momentum serangan balasan Belanda untuk balik menyerang penguasa Bali di Lombok. Suku Sasak di Lombok Timur bahkan memiliki 50.000 pasukan ya. Oke, sebagai informasi ya, Pulau Lombok saat itu dikuasai oleh penguasa Bali dari Karangasem, dan suku Sasak dengan berbagai alasan itu diperlakukan dengan kurang baik oleh mereka, dan itu adalah alasan kenapa orang-orang Sasak pada akhirnya berpihak pada Belanda dalam perang Lombok ya. Nah, situasi ini memaksa anak Agung Ngurah atau Raja Cakranegara itu menarik pasukannya dari pedalaman Lombok atau dari Lombok Timur untuk mempertahankan Mataram. Pertempuran Mataram pun akhirnya dimulai. Nah, langkah awal Vetter itu menembaki desa Pagasangan selama berhari-hari. Ya, kurang lebih ada 300 orang meninggal dalam serangan tersebut. Ya. Kemudian serangan berlanjut ke kota Mataram. Ya. Nah, ini lumayan mengerikan ya. Ini mirip sekali dengan respon Israel setelah mereka diserang gitu. Jadi kota Mataram itu dibombardir oleh Belanda. Belanda membombardir Mataram dengan tembakan artileri dari kapal perang ya. Setelahnya kota itu juga dijani tembakan artileri darat dan dilanjutkan dengan serangan infanteri atau serangan darat dari si barat kota gitu. Nah, pada saat yang sama ribuan orang Sasak itu mengepung dari sisi timur dan utara ya. Kota Mataram sudah benar-benar terkepung gitu. Nah, bagi Mataram itu tidak ada pilihan lain ya selain ya mempertahankan kota. Warga sipil, laki-laki, perempuan, anak-anak, atau semua lapisan masyarakat itu tanpa komando khusus ikut bertempur dalam upaya mempertahankan kota dari serangan Belanda tersebut. Peperangan ini bahkan diwarnai dengan pertempuran tangan kosong karena beberapa masyarakat bahkan menyerang tanpa senjata gitu. Pertempuran ini berakhir di penghujung hari. Nah, setidaknya ada 1.000 orang meninggal dalam pertempuran tersebut, termasuk putra mahkota dan 5 punggawanya ya. Sebagian kota Mataram itu dihancurkan dalam waktu singkat. Nah, di reruntuhan istana tersebut Belanda kemudian mengibarkan bendera kebangsaan mereka sebagai tanda bahwa Mataram telah dikuasai sepenuhnya gitu.
Jadi respon Belanda ini mirip sekali dengan respon Israel setelah Hamas menyerang mereka. Jadi Belanda awalnya menghujani kota Mataram dengan artileri dari kapal laut. Kemudian dilanjutkan tembakan dari darat, lalu serangan darat. Itu kan ya hampir identik gitu. Dan yang lebih identik lagi karena mereka juga menyerang warga sipil gitu. Bedanya mungkin jika di Mataram, warga sipil itu memang secara sukarela ikut bertempur dalam arti sesungguhnya ya, melawan tentara Belanda gitu. Oke, tentara Kendil kemudian bergerak ke Cakranegara ya. Rangkaian pertempuran di Cakranegara bahkan lebih kejam, lebih mengerikan dari serangan sebelumnya di Mataram. Ya hampir sama dengan Mataram gitu. Untuk Cakranegara juga melakukan perlawanan. Pertempuran ini juga diwarnai dengan ritual pengorbanan diri oleh keluarga kerajaan dan pengikutnya gitu, atau yang biasa disebut sebagai ritual puputan. Nah, sebenarnya Jenderal Vetter itu pada awalnya khawatir akan adanya pembantaian baru di Cakranegara. Dia bahkan mengusulkan kepada atasannya, Gubernur Jenderal Van der Wijk, agar menempuh jalur diplomasi untuk mengakhiri kekejaman tersebut gitu. Tapi Van der Wijk hanya menginginkan pihak Cakranegara menyerah tanpa syarat, dan melihat kondisinya sudah seperti itu, sepertinya mustahil untuk terwujud gitu. Lalu Van der Wijk itu justru mengirimkan tambahan pasukan ya, sebanyak 1.200 pasukan. Jumlah pasukan Vetter sekarang menjadi 8.200 orang gitu. Meski Dewan Hindia Belanda di Batavia menyerukan untuk perundingan dengan Cakranegara karena khawatir akan kekalahan kedua yang akan berdampak pada stabilitas Hindia Belanda tentunya. Namun Van der Wijk yang tidak hadir dalam perundingan tersebut itu justru memerintahkan Vetter untuk melakukan serangan terhadap Cakranegara. Dan hari itu juga Vetter dengan 5.000 tentaranya itu menyerang Cakranegara, ditambah ribuan orang Sasak. Mereka mendapat perlawanan dari seluruh masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan kota. Ada juga sekelompok laki-laki, perempuan, anak-anak yang melakukan serangan kamikaze ya, dengan tombak dan keris. Ya, mereka semua terbunuh oleh berondongan peluru dan tembakan meriam tentara Belanda. Ya. Sore harinya, pertempuran beralih ke komplek Istana Cakranegara yang kurang lebih luasnya ada 500 kali 250 meter, dan istana tersebut itu dikelilingi oleh tembok setinggi 4 meter ya. Istana itu berhasil dipertahankan selama berjam-jam oleh pasukan Cakranegara. Bahkan upaya serangan Belanda ke dalam komplek istana berhasil digagalkan sebanyak 4 kali ya. Hingga menjelang malam, Vetter memutuskan untuk mundur sementara, dan setelah pagi ya, atau pagi harinya, ketika Vetter dan pasukannya kembali ke istana itu telah ditinggalkan oleh Raja Anak Agung Murah dan pengikutnya ya. Ia pergi ke kediamannya di desa Sasari itu. Istana yang ditinggalkan kemudian dijarah oleh tentara Belanda ya. Bahkan orang-orang Sasak yang berusaha menghalangi penjarahan tersebut itu justru ditembak ya. Semua harta benda diambil sebagai rampasan perang ya. Selama 2 hari perang itu kurang lebih ada 2.000 orang mati di pihak Cakranegara. Sementara Belanda hanya kehilangan 66 pasukan ya. Mengetahui Raja telah meninggalkan istana untuk pergi ke kediamannya di desa Sansari, kemudian Vetter dan pasukannya itu melakukan pengepungan terhadap kediaman Raja, tempat di mana Raja dan para pengikutnya sudah bersiap untuk melakukan ritual puputan ya. Nah, di menit-menit terakhir upaya sang raja untuk mengakhiri peperangan
ini terus berlanjut, ia memutuskan untuk menyerah ya, bersama putranya dan cucunya itu. Kemudian raja dibawa ke pelabuhan Ampenan. Namun upaya itu ternyata tidak diikuti oleh sebagian besar pengikutnya ya. Mereka menolak untuk meletakkan senjata. Karena mereka menolak untuk meletakkan senjata, Peter kemudian memutuskan untuk mengambil alih desa tersebut ya. Dan ritual peputan pun dimulai ya. Sisa-sisa dari kerabat raja dan pengiringnya berjumlah 62 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak keluar dengan jubah putih ya, bersenjatakan tombak dan keris leluhur sebagai simbol harga diri mereka gitu, sebagai simbol harga diri bangsa Bali gitu. Ya, mereka berlari ke arah pasukan Belanda ya. Mereka semua mati terhormat sebagai patriot oleh berondongan peluru tentara Belanda gitu. Melihat kejadian itu, sebagian besar penduduk Sasari ya, justru bersiap untuk perlawanan terakhir mereka ya. Saya sulit menggambarkan situasinya ya, betapa chaos dan mengerikannya saat itu, karena dalam pertempuran terakhir di Sasari ya, sebagian besar penduduk itu bukan hanya mati karena tembakan, tetapi karena mereka sendiri atau penduduk tersebut memilih mati ya sebagai patriot dengan meledakkan gudang mesiu di desa tersebut. Jadi setelah serangan atau pembantaian di Sasari selesai, para pejuang yang tersisa kemudian menyerahkan diri. Serangan Belanda itu diakhiri dengan pembakaran desa Topati di sekitar Sasari, dan penjarahan terjadi di mana-mana ya. Akhir perang ini juga menandai runtuhnya kerajaan Karangasem di Bali, dan Lombok itu berada dalam pemerintahan Belanda. Kemudian Raja Agung Ngurah diasingkan ke Batavia, tempat ia meninggal setahun kemudian. Setelah mendengar kisah ini, kemudian saya mencoba untuk mencari informasi tambahan yang lebih detail mengenai perang Lombok. Di antaranya adalah apa yang melatar belakangi anak Agung Ketut melakukan serangan terhadap Belanda ya, atau mengawali serangan. Yang itu kemudian dijadikan dalih untuk serangan balasan terhadap Mataram dan Cakranegara, yang menurut saya terlalu berlebihan ya, karena mereka ya selanjutnya, lalu apa hubungannya antara Mataram Lombok, Cakranegara, dan suku Sasak Lombok Timur dengan keruntuhan kerajaan kerajaan Karangasem di Bali yang menandai kekuasaan penuh Belanda atas Bali dan Lombok? Rasa keingintahuan saya akhirnya mengarah pada fakta-fakta yang terangkum dalam bukunya Piet Hagen gitu. Seperti perang Lombok itu ternyata erat kaitannya dengan peperangan di Bali 54 tahun sebelumnya, dan serangan anak Agung Ketut terhadap kamp tentara kolonial itu juga respon atas kesewenang-wenangan Belanda di Lombok ya, utamanya ketika Belanda melakukan perjanjian manipulatif yang merugikan pihak Mataram gitu. Dan kenapa orang-orang Sasak kemudian memihak Belanda di perang Lombok itu juga respon atas kesewenang-wenangan dinasti Karangasem ya terhadap suku Sasak di Lombok Timur, dan itu sejalan dengan politik divide et impera atau politik adu domba yang dijalankan oleh Belanda, karena divide et impera itu lebih mudah diterapkan ketika benih perpecahan itu memang sudah ada sebelumnya tanpa harus Belanda yang memulai gitu. Hampir di setiap wilayah di Nusantara Belanda itu selalu menggunakan pendekatan ini ya. Contohnya ada di Ternate Tidore atau di Mataram Jawa, ada Keraton Solo dan Jogja. Itu ada campur tangan Belanda dengan divide et imperanya. Oke, mari kita cari tahu apa penyebab perang Lombok Belanda dengan lebih terperinci.
Menjelang akhir abad ke-17, Pulau Lombok itu dikuasai atau dalam pengaruh kerajaan Karangasem Bali ya. Bahkan atas alasan tertentu residensi Karangasem itu dipindahkan ke Mataram ya, di Lombok. Nah, Lombok Utara dan Selatan itu hampir tidak berpenghuni ya, sementara bagian tengah itu dihuni oleh Muslim Sasak. Nah, pada awalnya orang Sasak dan orang Bali itu hidup berdampingan di Lombok. Namun setelah satu periode ketika Makassar dan Sumbawa menegaskan pengaruhnya terhadap orang Sasak, mereka akhirnya diperintah dengan kurang baik oleh orang-orang Bali gitu. Dan hal itu pula lah yang menyebabkan orang Sasak pada akhirnya memihak Belanda pada Perang Lombok. Nah, ini mirip dengan kejadian di tahun 1604 ya, ketika orang-orang Hitu Ambon itu meminta bantuan VOC untuk mengusir Portugis dari Ambon. Dan hasilnya malah kontraproduktif. Ambon kemudian dikuasai sepenuhnya oleh VOC, dan VOC bertindak tidak ada bedanya dengan Portugis. Dan itu pula lah yang pada akhirnya dirasakan oleh orang Sasak di Lombok. Sebenarnya tahun 1843 atau 51 tahun sebelum perang Lombok Belanda dan Pangeran Mataram itu pernah melakukan perjanjian yang kontroversial. Kurang lebih isi perjanjiannya adalah jika Mataram itu adalah milik Belanda dan Belanda itu juga milik Mataram. Dan perjanjian ini itu sebenarnya didasari oleh ketakutan Belanda pada kemungkinan Inggris itu akan menguasai perdagangan di Pulau Bali dan Lombok ya. Karena pada saat itu perdagangan di Lombok atau bisnis di Lombok itu dikuasai oleh pedagang berkebangsaan Inggris bernama George King. Mereka menunjukkan isi perjanjiannya ke pihak Inggris. Namun mereka menghilangkan kalimat jika Belanda juga dimiliki oleh Lombok ya. Sikap yang licik dan manipulatif itu bahkan terus dipakai sampai hari ini gitu oleh beberapa negara Eropa. Mereka cenderung narsistik gitu, rela melakukan apapun hanya untuk kepentingannya sendiri. Contohnya ya di Palestina gitu. Lihat bagaimana mereka menutup mata dan telinga, bahkan nurani mereka demi kepentingan mereka sendiri ya. Hal-hal seperti hak asasi manusia, kemudian rasa kemanusiaan, kesetaraan, keadilan itu tidak ada jika tidak ada keuntungan untuk mereka ya. Itu tergambar jelas pada perbedaan sikap mereka pada Ukraina dan Palestina itu ya. Oke, saya memang memahami konteksnya, tapi akhirnya rangkaian peristiwa tersebut itu menggambarkan dengan jelas bahwa mereka sedang membuka borok mereka sendiri itu. Oke, kita kembali ke Lombok. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang suku Sasak ya. Pada 1891 Mataram mengirimkan pasukan ke Karangasem untuk berperang dengan kerajaan Klungkung yang beranggapan bahwa mereka adalah penguasa seluruh Bali dan Lombok. Dan alasannya sebenarnya cukup masuk akal ya, karena dulunya baik Karangasem ataupun Klungkung itu berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Hindu Galgel ya. Ya, kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang karena erat kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Nah, di akhir abad ke-17 kerajaan ini terpecah menjadi 8 kerajaan kecil yang masing-masing itu dipimpin oleh rajanya sendiri-sendiri. Nah, letak kerajaan Galgel itu berada di daerah Klungkung, dan itu dasar kenapa Raja Klungkung dianggap sebagai penguasa atas Bali dan Lombok. Nah, kemudian 8 kerajaan ini saling berkonflik satu sama lain, dan ini adalah dasar kenapa residensi Karangasem di Mataram itu mengirim pasukan untuk melawan Klungkung. Salah satu dasarnya itu. Nah, sebagian besar pasukan yang dikirim itu adalah orang Sasak yang dipaksa untuk berperang. Yang jelas-jelas perang itu bukan perang mereka ya. Sebagian besar dari mereka bahkan banyak yang meninggal karena penyakit, karena kelaparan dan keletihan itu. Dan ini sudah cukup menjadi alasan bagi suku Sasak dari Lombok Timur untuk melawan penindasan oleh Mataram. Ya, bahkan
perang saudara itu sempat terjadi antara Mataram dan orang-orang Sasak ya dalam kurun waktu 3 tahun. Memang tidak ada yang benar-benar memenangkan perang ini karena sebagian besar wilayah Lombok itu tetap dikuasai Mataram dan suku Sasak hanya terkonsentrasi di timur Pulau Lombok. Nah, situasi ini itu diamati dengan cermat oleh Denenberg ya, atau seorang residen ya, atau perwakilan pemerintah Belanda di Bali dan Lombok. 1887, Batavia mengirimkan seorang pengawas militer bernama Lefring. Saya nggak tahu bacanya gimana, tapi saya hanya baca ejaannya aja gitu. Tulisannya berdasarkan ejaan Indonesia. Saya ulangi, 1887, Batavia mengirimkan seorang pengawas militer bernama Lefring dengan beberapa kapal perang ke Lombok ya, dengan tujuan menuntut Raja Lombok untuk mengakui kedaulatan Belanda atas Lombok. Dan tentu saja Lombok menolak itu gitu. Namun Belanda tidak mengambil tindakan lebih lanjut karena ketika itu tentara mereka sedang dikerahkan dalam perang Aceh. Nah, Presiden Denenberg kemudian memberikan laporan kepada Gubernur Jenderal di Batavia tentang situasi politik di Lombok ya, yang sedikit rumit memang gitu. Dan dia mencoba meyakinkan gubernur jika ingin menguasai Lombok maka suku Sasak bisa menjadi sekutu yang potensial. Nah, malah orang-orang Sasak yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk beraliansi dengan Belanda ya dalam upaya untuk melawan penguasa Bali di Lombok ya. Dan itu direspon dengan baik tentunya oleh Batavia. Tahun 1892 mereka mengirim Lefring dan Denenberg dengan pengawalan 5 kapal perang untuk melakukan penyelidikan. Mungkin ini semacam misi intelijen untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dijadikan alasan bagi Belanda untuk menyerang Lombok gitu. Setahun kemudian, Lefring itu melaporkan keadaan suku Sasak kepada Gubernur Van der Wijk di Batavia. Kurang lebih itu laporannya seperti ini. Dia mengkritik cara Raja Lombok atas perlakuan buruk terhadap suku Sasak. Dia menilai suku Sasak tidak mengancam stabilitas Lombok, mereka hanyalah korban atas kesenangan raja, dan kondisi tubuh orang Sasak yang kurus kering dijadikan bukti. Oke, ya memang itu semua fakta ya, tapi alasan sesungguhnya serangan Belanda atas Lombok itu bukan hanya kondisi suku Sasak ya. Jelas ada kepentingan bisnis di sana. Belanda ingin menguasai perdagangan beras, kopi, dan tembakau dari pelabuhan Ampenan. Belum lagi perdagangan opium yang memberikan keuntungan besar untuk Batavia. Selain itu, Belanda juga berharap menemukan hasil tambang seperti timah dan mineral lain dari Lombok. Nah, laporan tersebut kemudian dijadikan alasan yang cukup bagi Van der Wijk melakukan serangan terhadap Lombok ya, dengan dalih melindungi penduduk khususnya suku Sasak. Menurutnya, ya, menurut Van der Wijk, negara beradab, harus saya ulangi, negara beradab seperti Belanda itu harus melakukan tindakan militer demi melindungi warga Lombok. Ya. Sementara Raja Lombok terus berusaha untuk memperkuat militernya dengan membeli 2 kapal perang bersenjata lengkap ya dari perwakilannya di Singapura. Ya. Kemungkinan dia membelinya itu dari Inggris ya. Mataram juga terus mengimpor senjata termasuk senapan otomatis modern ya. Salah satu sumber itu menyebutkan jika 2 kapal yang dibeli adalah 2 kapal uap bersenjata lengkap ya, kapal uap. Karena Mataram bersikap non kooperatif, Batavia kemudian melakukan blokade ya. Angkatan laut mereka atau angkatan laut Hindia Belanda itu menyita 2 kapal yang dibeli di Singapura. Hal itu jelas menambah tensi ketegangan antara kedua belah pihak gitu. Belanda bahkan sudah mempersiapkan ekspedisi militer. Denenberg dan Lefring itu berlayar ke Lombok dengan kapal fregat terbesar milik Hindia Belanda yang bernama Koningin Emma ya, untuk melakukan ultimatum terhadap Lombok. Ya, mereka menuntut ketaatan Lombok pada Belanda. Ya, mereka juga meminta penyerahan Pangeran Anak Agung Made
karena perannya dalam perang melawan suku Sasak. Ya. Tetapi Mataram tidak langsung merespon. Mereka tidak mengeluarkan statement apapun selama 3 hari gitu. Hingga 6 Juli 1894, armada Belanda yang dipimpin Jenderal Vetter dengan 20 kapal perang dan 4.400 tentara Kniel yang sebagian besar personilnya itu adalah orang Ambon, Jawa, dan Madura, itu sampai di pelabuhan Ampenan. Ya. Vetter bahkan sudah mencapai kesepakatan bagus dengan Pangeran Karangasem, ya, anak Agung Jelantik, yang berada di Lombok dengan 1.200 pasukan yang sebelumnya membantu Pangeran Anak Agung Made untuk melawan suku Sasak. Anak Agung Jelantik itu bersedia menjadi penengah di Mataram untuk mencegah konflik lebih lanjut gitu. Ya, perundingan pun dimulai. Anak Agung Jelantik menyampaikan tuntutan Belanda, ya, kepada Mataram. Salah satunya adalah mengeksekusi Pangeran Agung Made atas perannya dalam melawan suku Sasak. Ya. Raja yang dalam tekanan karena pasukan Belanda sudah berada di depan Istana Cakranegara itu juga tidak melihat jalan keluar lain. Akhirnya dia mengorbankan putranya itu. Anak Agung Made kemudian dieksekusi. Ya. Jenazahnya kemudian dibawa ke pelabuhan Ampenan untuk dihanyutkan. Ya, ini adalah kudeta berdarah karena Belanda kemudian menggulingkan Raja Agung-Agung Ngurah dan menggantinya dengan Anak Agung Ketut. Ya. Tapi orang Sasak tetap tidak mau tunduk kepada penguasa baru asal Bali tersebut. Ya. Atas dasar itu, Vetter dan orang-orangnya kemudian menemui suku Sasak dengan tujuan tertentu. Dia bahkan memberikan kewenangan lebih atau kewenangan lebih luas atau otonomi khusus kepada orang-orang Sasak. Nah, sampai di sini jika kalian teliti, ya mungkin kalian akan menyadari jika Vetter sebenarnya sedang melakukan politik divide et impera. Ya, dia benar-benar mengadu domba gitu. Ya, beberapa tindakan yang seolah-olah menguntungkan orang-orang Sasak itu tidak lebih karena potensi yang dimiliki oleh orang Sasak. Ya, mereka butuh sekutu yang mau berperang secara sukarela gitu. Karena pada akhirnya Lombok akan dikuasai secara penuh oleh Belanda. Dan itu tidak merubah kondisi suku Sasak di Lombok gitu. Kemudian setelah beberapa tuntutan Belanda telah dipenuhi, mereka mengadakan pertemuan di Cakranegara, ya, yang dihadiri oleh para pemimpin Bali Barat dan Timur. Ya. Konferensi ini menghasilkan rumusan yang secara umum isinya adalah Belanda akan menguasai Lombok secara utuh, baik secara politik maupun ekonomi. Gitu. Belanda juga meminta uang kompensasi untuk biaya perang mereka. Mereka juga menuntut pembayaran pajak atau upeti yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pihak Cakranegara. Ya. Nah, pihak Karangasem dan Cakranegara itu menyadari jika mereka akan kehilangan kendali sepenuhnya atas Pulau Lombok. Ya. Lalu Anak Agung Ngurah itu hendak mengirim delegasi ke Batavia, ya, untuk menyampaikan komplain atas situasi di Lombok. Ya. Namun Vetter dan Denenberg itu menolaknya. Ya. Situasi pun mulai memanas gitu. Pihak Cakranegara akhirnya menyimpulkan bahwa mereka perlu bersiap untuk perang. Ya. Jika diharuskan, mereka juga akan berperang melawan suku Sasak dan Belanda. Dan itulah awal mula terjadinya perang Lombok yang terjadi pada 25 Agustus 1894. Diawali oleh penyergapan terhadap kamp tentara Belanda di Mataram dan Cakranegara yang kemudian dibalas oleh Belanda dengan serangan brutal yang lebih layak disebut sebagai serangan pemusnah massal. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalian bisa mendukung channel ini atau kalian bisa mendukung saya dengan cara subscribe atau komen dan like agar saya bisa terus berkembang dan memberikan
informasi sejarah yang saya upayakan itu beritanya selalu terkonfirmasi ya, karena sumber-sumber yang saya dapatkan itu dari hasil penelitian para ahli sejarah yang bisa saya akses melalui buku-bukunya gitu. Jadi terima kasih.